masih diberikan kesempatan untuk duduk di majelis yang mulia ini. Para hadirin, kita akan melanjutkan pembahasan yang mana minggu pekan kemarin kita membahas dalam kitab Al-Adhkar dari Imam An-Nawawi, muallif dari Imam An-Nawawi. Beliau memberikan keterangan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan berzikir, keutamaan-keutamaan bagaimana tata cara berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah kita ketahui bahwasannya zikir itu terbagi menjadi dua. Ada zikir qalbi atau zikir batin, dan juga ada zikir bil lisan atau zikir yang terucap dari lisan. Dan pembahasan dari pekan kemarin, Imam An-Nawawi beliau memberikan penjelasan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang berzikir. Boleh apa tidak orang yang berzikir itu dalam keadaan bagaimana? Dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu disunahkan dalam setiap hal. Dalam setiap hal disunahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ada di dalam hati, zikir bil qalbi. Dalam hati kita selalu mengingat kepada Allah. Kita tahukan hati kita selalu kepada Allah. Mau kita sedang junub, mau kita sedang dalam keadaan kotor, dalam keadaan penuh dengan kotoran, kita tetap disunahkan untuk berzikir di dalam hati. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, inni la aqra'u juz'i wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Sayyidah Aisyah tetap membaca Al-Qur'an, tetap membaca zikir, tetap membaca wiridannya, walaupun beliau walaupun beliau berada dalam ranjangnya, beliau berbaring di ranjangnya tetap berzikir. Jadi keadaan apapun kita disunahkan untuk berzikir. Tetapi dikhususkan di sini dengan zikir lisan, zikir secara lisan. Imam An-Nawawi beliau memberikan ada sebagian momen, ada satu tempat yang mana kita makruh. Makruh adalah perkara yang dibenci oleh Allah, tapi tidak dosa jika mengerjakan, dan jika meninggalkan perkara tersebut mendapatkan pahala. Maka makruh ini ada zikir dengan lisan, ada di sebagian tempat kita dimakruhkan untuk berzikir. Maka insyaallah akan kita bahas di malam ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun bab fil ahwal allati yukrahu fiha dzikru. Keadaan-keadaan yang dimakruhkan di dalamnya untuk berzikir. Maksud ini berzikir secara lisan, bukan di dalam hati. Kalau di dalam hati kita disunahkan, tetap disunahkan. I'lam, ketahuilah, anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwal. Sesungguhnya zikir itu perkara yang sangat dicintai di dalam setiap keadaan. Nah, itu yang dimaksud adalah zikir di dalam hati. Illa fi ahwalin warada asy-syar'u bi istifna'iha. Kecuali di keadaan-keadaan yang mana syariat melarang untuk berzikir di area tersebut. Nadhkur minha huna tarafa. Maka Imam An-Nawawi beliau mengatakan kami
dilarang untuk berzikir. Isyaratan ila ma siwahu mimma sayati fi abwabihi insyaallah taala. Sebagai isyarat yang mana nanti akan disebutkan, akan beliau bahas secara detail, secara merinci di bab-bab selanjutnya. Ya. Beliau di sini hanya membahas secara global saja, mana tempat-tempat yang makruh untuk berzikir. Famin dalika, daripada hal tersebut, annahu yukrahu dzikru halatal julusi ala qada'il hajat. Sesungguhnya dia dilarang untuk berzikir, makruh untuk berzikir, seseorang makruh untuk berzikir di dalam keadaan sedang qada'il hajat, sedang berada di dalam kamar mandi, sedang buang hajat. Itu dilarang untuk berzikir. Maksudnya zikir apa? Zikir lisan. Kalau zikir dalam hati bagaimana? Boleh, tetap sunnah. Wa fi halatil jima', dan dalam keadaan senggama. Dalam senggama, ketika senggama dilarang untuk berzikir. Berzikir secara lisan. Kalau mendengarkan rotal itu ketika senggama, ini perlu dikaji nih. Masya Allah. Kalau mendengarkan yang lain tidak mengucapkan, tidak. Karena yang makruh itu adalah dia mengucapkan zikir, mengucapkan lafaz zikir ketika senggama. Terus kalau berdoa ketika senggama bagaimana? Kapan? Maka sebelum bersenggama, ketika mulai awal ketika bersenggama. Kalau lupa bagaimana? Apakah di tengah-tengah? Bisa di dalam hati. Dalam hati doanya. Doanya beriman. Allahumma apa? Allahumma jannibni asyaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini doa ketika bersenggama. Penting sekali ini berdoa. Dalam setiap keadaan kita disunahkan untuk berdoa supaya apa? Ketika kita sedang melakukan senggama ini, Allah lindungi kita dari syaitan. Kadang-kadang syaitan kalau itu akan mengikuti kita dalam setiap keadaan. Mau kita ketika sholat, ketika kita berada di kamar mandi, bahkan ketika kita tidur dengan istri kita, ya, itu jika tidak didampingi dengan berzikir, jika tidak didampingi dengan berdoa, maka syaitan bisa, na'udzubillah, bisa ikut dalam kegiatan kita. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Nanti akan mengikuti kebiasaan syaitan, akan mengikuti kepada anak-anaknya. Na'udzubillah. Maka sunahkan kita untuk berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Wa fi halah, dan juga dimakruhkan untuk berzikir dalam keadaan halatil khutbah liman yasma'u sautal khatib, ketika dia mendengar khutbah. Ketika khutbah Jumat itu dilarang untuk berzikir. Dilarang kita ketika khutbah di atas mimbar kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dilarang, makruh hukumnya. Bahkan bisa menghilangkan pahala Jumat. Karena apa? Ketika khotib sedang khutbah itu kita disunahkan, diwajibkan untuk mendengar apa ceramah daripada khotib tersebut. Kalau kita tinggalkan perkara mendengar ini, maka kita bisa hilang pahala sholat Jumatnya. Permasalahannya, kalau jika dia tidak mendengar khotib, misalkan di masjid yang sangat luas ataupun di lapangan, dan mikrofonnya tidak terdengar, bagaimana? Apakah kita ngobrol atau apa yang kita lakukan
ketika kita tidak mendengar khutbah Jumat karena suatu udzur, maka jika kita tidak mendengar khutbah tersebut baru boleh disunahkan untuk berzikir. Ada salah satu amalan yang dikerjakan ketika khutbah Jumat, ya, itu salah satu amalan untuk memperluas rezeki, ya, terutama di akhir bulan Rajab, ya, membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika akhir Jumat bulan Rajab, ya, itu para ulama mujarrabat, ini sebagai penelitian ulama, ini mujarab, ini jika diamalkan ini akan memperluas rezeki. Nah, itu bagaimana tata caranya mengamalkannya? Ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah, bukan ketika khotib sedang berkhutbah, karena kita diwajibkan untuk mendengar khutbahnya sang khotib. Jadi kita tidak boleh, ya, sibuk sendiri dengan zikir kita, tapi kita lalai dengan mendengarkan khutbah yang ceramah yang sedang diutarakan oleh sang khotib. Wa fi halatil khutbati liman yasma'u sautal khatib. Maka kita diwajibkan untuk mendengar, maka tidak boleh kita sambi dengan berzikir. Wa fil qiyami fis shalah, dan juga berzikir di dalam sholat itu maksudnya gimana? Fil qiyami fis shalah, ketika orang sedang berdiri untuk sholat, ketika berdiri di dalam sholat, itu sunnahnya membaca Al-Quran, membaca surat-surat pendek, surat-surat Al-Quran. Maka yang lebih utama itu dia membaca surat Al-Quran, mau satu juz, mau satu Quran pun itu sunnah. Tapi kalau dia ganti dengan baca, misalkan di dalam sholat dia membaca Subhanallah Subhanallah seperti sholat tasbih begitu, nah itu makruh, ya, karena ada yang lebih utama, itu apa? Membaca surat-surat Al-Quran. Kalau diganti dengan baca zikir itu tidak lebih baik. Lebih baiknya membaca Al-Quran. Kalaupun belum bisa hafal, buka Al-Quran, itu lebih baik, ya, itu dibaca di dalam sholat. Kalau di luar sholat terserah, ya, tapi kalau di dalam sholat mana yang lebih baik, berzikir atau membaca Al-Quran? Ya, yang lebih didahulukan adalah membaca Al-Quran. Fil qiyami fis shalah bal yashtaghilu bil qiraah. Akan tetapi ketika sholat itu dia disibukkan dengan baca Al-Quran. Wa fi halatin nu'as, dan juga makruh untuk berzikir ketika kita dalam keadaan mengantuk. Mengantuk itu kita makruh untuk berzikir. Karena apa? Karena takutnya kita terpleset lidah. Kita terpleset lidah takutnya. Kita berzikir, sangkanya kita ketika ngantuk kita memuji Allah, ternyata malah mencaci Allah. Kita kan nggak tahu. Nah, itu ada satu kalimat, ya, dalam zikir itu terpleset sedikit artinya akan bisa beda. Ya, itu. Takutnya ketika dia mengantuk itu bisa melenceng dari makna aslinya, dari makna murad, makna yang dimaksud. Maka ketika sudah mengantuk lebih baik untuk berzikir dalam hati. Berzikir dalam hati. Ini saya sebutkan itu tentang zikir secara lisan. Kalau secara hati mutlak boleh, kapanpun, dimanapun kita tetap disunahkan untuk berzikir di dalam hati. Wala yukrahu fit tariqi wala fil hammami, dan juga tidak makruh berzikir
itu ketika di jalan, misalkan di jalan itu sesuatu yang diperbolehkan berzikir. Dan juga fil hammam di sini yang diartikan bukan kamar mandi yang ada tempat untuk BAB, tidak. Karena orang Arab itu mengartikan hammam itu tempat untuk mandi. Jadi orang Arab itu punya satu kebiasaan itu mandinya di kolam, di kolam debur. Nah itu dinamakan hammam. Ataupun hammam ini biasanya sauna. Orang Arab itu biasanya apalagi kalau di kota Son'a ya, di Yaman Utara itu ada ada dulu banyak tempat sauna karena cuaca di kota Son'a ini dingin ya. Maka dibentuklah tempat-tempat pemandian air hangat, kolam renang lah maksudnya itu. Nah itu boleh nggak untuk berzikir secara lisan di dalam tempat tersebut, yang mana kita membersihkan badan kita dan lain-lain, bukan untuk tempat buang air, nah, intinya itu. Tapi cuma untuk tempat mandi saja. Nah itu tidak makruh. Tetapi kalau tempat mandinya itu ada tempat untuk buang hajat juga di dalamnya, seperti kamar mandi di Indonesia ini ya. Mungkin dahulu sebelum ada WC di sini mungkin masih boleh, tapi kan sudah ada WC-nya, maka makruh untuk berzikir di dalam. Jadi di kota Tarim itu masjid-masjid lama itu ada kolahnya. Kolahnya itu seperti kolam, mungkin dalamnya 1 meter atau sampai 1,5 meter. Itu setiap orang yang mau sholat biasanya mandi dulu di situ, jebur dulu. Jadi kolamnya ya kayak kamar mandi tapi langsung jeglong 1,5 meter seperti itu. Bukan kolam besar, tidak. Jadi seperti kamar mandi langsung jeglong gitu. Nah itu biasanya renang, suluk coba sekarang gitu. Suluk sebentar supaya apa? Kadang-kadang mungkin di rumah habis airnya, karena zaman dahulu air susah, maka perginya ke masjid. Mungkin dia belum mandi besar, nah, mau sholat, maka dia ke masjid tinggal mandi jebur di kolam tadi, ya, sehingga ketika sudah mau sholat itu sudah mandi besar. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu pula kadang-kadang banyak di masjid-masjid yang Jawa, masjid zaman dahulu yang Masjid Agung dan itu ada kolam, ya, ada kolam. Diceritakan kemarin Romonya Imam Hari itu bercerita asal mula berdirinya Masjid Tegal Sari itu karena Simbah Asy'ari, simbahnya Romonya ini, beliau pergi sholat Jumat ke Masjid Agung Surakarta. Ketika di jalan bajunya ini kecipratan oleh derang kaki kuda, kecipratan kotoran kuda. Akhirnya beliau kotor bajunya, datang ke Masjid Agung, mandi di sana di kolam depan Masjid Agung itu, mandi, membersihkan bajunya, membersihkan tubuhnya di depan kolam Masjid Agung tersebut. Masya Allah. Ya, akhirnya beliau berinisiatif membuat Masjid Tegal Sari. Masjid Tegal Sari yang mana itu masjid swasta pertama yang diperbolehkan untuk mengadakan sholat Jumat. Itu tahun 1928 ya, 1928, Masya Allah. Nah itu karena memang masih di zaman dahulu disediakan tempat untuk bersuci sekalian mandi, yang maksudnya mandi untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil dan lain-lain. Maka di samping Masjid Tegal Sari itu ada kolam besar. Nah itu bisa untuk mandi, bukan mandi telanjang, tapi mandi untuk membersihkan badan hadas besar atau hadas kecil. Masya Allah. Jadi adat-adat kita ini kadang mau cocokologi atau bagaimana, kadang-kadang itu agak sama, agak mirip dengan adat yang terjadi di Yaman, Tarim. Nah, itu kadang-kadang mirip. Kita di Indonesia ada adat kalau 15 Sya'ban itu ziarah kubur itu sabrangan.
Di Yaman juga tanggal 15 Sya'ban itu kita seperti sadranan persis. Seperti sarjana juga. Jadi setiap tanggal 15 Sya'ban itu kalau kita ditarik, kita pergi ke ziarah ke Makbarah Zambal. Kita pergi ke Makbarah Zambal, nanti orang tua yang orang-orang tarik sekitar juga ikut sarjana satu kota full. Di satu kota full ziarah ke makam ayah ibunya, makam leluhurnya, memberikan bunga, memberikan apa? Biasanya itu kemani. Kemani karena dijadikan untuk apa? Di atas kubur, kemani. Masya Allah, itu amalan 15 Sya'ban sarjana. Masya Allah, hampir-hampir mirip. Wallahu a'lam. Maka itu salah satu ciri-ciri atau salah satu ada kesambungan guru dari orang-orang Indonesia ke ulama-ulama al-Qur'an. Masya Allah. Wa fil qiyam fi shalah bal yashtaghilu wa fi halatil ma'as wa la yuqra'u fi tariq wa la fil hammam. Tidak dimakruhkan, tidak makruh untuk berzikir di kolam untuk mandi. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani haqiqati dzikri. Bab tentang hakikat berzikir. Apa itu zikir? Al-muradu minadz dzikri hudurul qalbi. Yang dimaksud daripada berzikir, kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mendefinisikan makna zikir itu adalah hudurul qalbi, hadirnya Allah di dalam hati kita. Hadirnya Allah di dalam hati kita. Fayam bagi an yakuna huwa maksud dzakir, maka sayubianya maksud daripada orang yang berzikir itu adalah menghadirkan Allah di dalam hatinya, bukan maksud daripada zikir itu ya, seperti kebanyakan orang termasuk saya. Pengen dilihat oleh orang lain bahwasanya dia berzikir, alhamdulillah. Nah, itu kadang-kadang orang bawa tasbih, itu pengen dilihat, ini orang alim, ini orang khusyuk, ini orang soleh. Nah, bukan itu maksud kita, tetapi kita berzikir itu ingin supaya Allah selalu ada di dalam hati kita. Kita membayangkan seakan-akan Allah melihat, kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu untuk sampai ke derajat tersebut, kita membayangkan bahwasanya Allah selalu melihat kita. Nah, itu adalah hakikat daripada zikir. Fayahrisu ala tahsili, maka gapailah ya, maka berusahalah untuk mencapai hadirnya Allah dalam hati. Wa yatadabbaru ma yadhkur, dan menghayati apa yang dia sebutkan, apa yang dia lafalkan, apa yang dia zikirkan. Misalkan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksud dari maha suci Allah? Allah subhanahu wa ta'ala itu terlepas dari segala sesuatu yang menafikan keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh anak untuk mewariskan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kawan untuk mengatur alam semesta ini. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk memberikan kita ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kita kebahagiaan. Masya Allah. Subhanallah. Ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maksudnya bagaimana? Kita dalam keadaan apapun, kita dalam keadaan apapun itu adalah yang terbaik untuk kita. Mau dalam keadaan senang itu terbaik untuk
yang terbaik bagi kita. Jadi ada salah satu kaidah itu mengatakan kalau kita terkena atau sedang terkena sebuah penderitaan, mungkin bisa jadi penderitaan itu membuat kita mendapatkan kenikmatan. Kalau tidak dari penderitaan ini, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Masya Allah. Jadi kita mau kita dalam keadaan sakit, mau kita dalam keadaan kekurangan, mau kita dalam keadaan apapun yang kita alami, kita ucapkan alhamdulillah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Mungkin apa yang kamu benci itu bisa jadi yang terbaik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan apa yang kamu sukai bisa jadi itu adalah hal yang buruk bagi kalian. Fa'asa'an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, dan Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, dan kita tidak mengetahui apa-apa untuk diri kita. Kita pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bayangkan Rasulullah SAW ketika turunnya ayat Inna fatahna laka fatham mubina, itu Rasulullah dalam keadaan kesempitan. Rasulullah dalam keadaan dirugikan oleh orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, yang mana isi perjanjian tersebut orang kafir, orang Quraisy yang datang kepada Nabi setelah perjanjian itu wajib dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang sahabat Nabi yang bepergian ke Mekah tidak boleh kembali kepada Nabi Muhammad. Secara zahir perjanjian tersebut merugikan Nabi Muhammad, tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sayyidina Umar, mata ya Rasulullah, mata ya Rasulullah. Maka bersabar. Maka setelah 3 tahun kemudian tersikap tabir bahwasanya Mekah bisa ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Dalam keadaan sempitan kita selalu, kita tidak menuntut apa yang kita mau. Jangan kita menuntut ini berkena susah ini. Wah, mesti bahagia untuk apa saya tak harapkan. Jangan kita menuntut seperti itu. Tetapi kita pasrahkan pun ya Allah, kalau pasrah mau mawon sing jenengan ini kalau pasrah dengan kalau ridho kalian apa yang jenengan paringi datang kula itu pasrah. Alhamdulillah. Maka pasti Allah akan memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesempitan itu ada kemudahan. Akan disebutkan di sini usranya memakai nakirah, yang mana kalau nakirah itu pasti 2 kali. Pasti akan mendapatkan kemudahan 2 kali. Sedangkan usr, kesulitan, disebutkan memakai ta'rif. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ta'rif maka yang disebutkan kedua itu sama
dengan yang pertama. Jadi apa? Kesulitan itu hanya sekali dan Allah berikan kemudahan berkali-kali. Maka jangan terlalu sumpah, jangan terlalu berpikir overthinking. Overthinking apa yang kita alami, jangan nanti stres. Imam Haddad mengatakan la yaktur hamuk makudir yakun. Jangan kamu mikir teman-teman apa yang kamu inginkan. Kalau itu sudah takdirmu, kalau itu sudah ketetapan untukmu, pasti akan kamu dapatkan. La yaktur hamuk makudir yakun. Jangan. Kalau itu sudah ketetapan, wis rasa berpikir itu pasti akan datang untukmu. Maka kita nggak usah nguyuh, nggak usah ngurus 10 tahun depan harus nikah, tahun depan harus punya mobil, tahun depan nggak usah nguyuh. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah hari ini saya bisa makan. Alhamdulillah hari ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini anak saya, istri saya bisa makan dengan kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan nafas. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk mengingat Engkau ya Allah. Itu yang patut kita syukur, itu yang patut kita pikirkan. Apa yang besok terjadi kita pikir besok, yang mungkin besok juga. Boleh pikir sekarang tapi jangan nguyuh. Bahkan Rasulullah SAW saja masalah harta itu beliau nggak pikir panjang-panjang. Saking tidak senangnya Rasulullah menimbun harta ketika rampasan perang itu datang. Bayangkan, Rasulullah itu sering menang perang. Sekali menang perang, kalau kita bayangkan sekarang Donald Trump itu menjajah Venezuela, itu mendapatkan minyak yang sangat banyak. Itu Donald Trump. Bagaimana Rasulullah SAW dulu mengalahkan Kisra, mengalahkan pasukan Romawi, mengalahkan Quraisy Makkah. Quraisy Makkah ini, kenapa Rasulullah SAW itu ketika sebelum turun wahyu, Rasulullah itu sering menyendiri di Gua Hira. Karena apa? Itu bentuk protesnya Rasulullah. Karena penduduk Mekah itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang sangat-sangat kaya. Bayangkan saja, semua penjuru Arab itu mengunjungi Ka'bah. Bahkan sebelum Islam, Ka'bah itu sudah dikunjungi oleh orang ramai. Seluruh Arab mengunjungi Ka'bah. Ka'bah itu bagaikan pasar internasional. Kalau kita bayangkan sekarang seperti pasar global yang mereka siapa? Amerika. Itu yang memiliki Ka'bah itu adalah orang-orang Mekah. Akhirnya apa? Mereka hidup dalam keglamoran, hidup dalam kesia-siaan, penuh uang. Akhirnya Rasulullah bentuk protesnya bagaimana? Rasulullah menyendiri di Gua Hira, yang mana mereka orang-orang Mekah ini dahulunya tidak ada empati kepada orang-orang miskin, kepada hamba-hamba sahaya. Rasulullah untuk protes kepada orang-orang Mekah, beliau memberikan makan untuk orang-orang miskin, memiliki empati yang besar. Akhirnya apa? Beliau tahan. Maka dari itu ketika Rasulullah menang perang, itu Rasulullah tidak menunggu setahun 2 tahun ini ditimbun, ini diatur tidak menunggu matahari terbenam, kecuali semua barang rampasan, harta rampasan sudah habis terbagi.
ada salah satu kaum Quraisy, ya, namanya siapa saya lupa, Umayyah bin Khalaf atau siapa, itu orang yang meminjamkan amunisi perang. Jadi ketika orang Muslim ini mau perang nggak punya senjata, akhirnya minjem kepada orang Quraisy. Ya Syekh, ini kami mau perang nggak punya alat perang. Bagaimana kalau kami pinjam alat perang kepadamu? Dan kamu tahu kami menang perang terus ini. Akhirnya dipinjamilah itu alat perang kepada kaum muslimin. Akhirnya menang perang. Lalu ya, mendapatkan harta rampasan perang. Ya. Akhirnya ada harta rampasan perang itu kambing satu gunung, satu bukit itu penuh dengan kambing. Satu kambing harganya ya sekitar 4.500.000. Satu gunung itu penuh dengan kambing. Akhirnya iseng ini orang Quraisy tanya, ya Muhammad, ini kambing punya kamu semua nih jadinya nih, hartamu semua karena menang perang. Karena Rasulullah tidak bergantung pada harta, dia bertanya, kamu mau ini? Kamu mau kambing satu gunung ini? Iya, tentu saya mau. Siapa yang nggak mau dengan kambing? Siapa yang nggak mau dengan harta yang sangat banyak ini? Lalu Rasulullah, kamu ambillah satu gunung kambing ini untukmu. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW. Itu kan Rasulullah. Kita beda. Kita ini manusia yang punya salah. Maka dari itu kita ini banyak salah. Kita mengikuti orang yang tidak punya salah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengucapkan kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fatadabbur bil dzikri matlubun kama huwa matlubun fil qiraah. Penghayatan di dalam zikir itu sesuatu yang matlub, sesuatu yang diutamakan, seperti halnya diutamakan juga untuk tadabbur. Apa arti tadabbur? Penghayatan, menghayati, mendalami makna-makna bacaan Al-Quran. Begitu pula juga kita menghayati makna-makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dishtiraki ma fil ma'nal maksud, karena dalam dua hal ini, membaca Al-Quran dan berzikir, ada satu komponen yang sama, yaitu apa? Mengingat Allah, mengingat kepada Allah, ya, membaca kalam Allah. Karena zikir itu, lafaz zikir, ya, bacaan-bacaan zikir itu juga ada di dalam Al-Quran. Walihada kana al-madhhabus sahih al-mukhtar istihbaba madhib dzakiri qaulahu la ilaha illallah. Maka dari itu madhab yang benar, yang terpilih itu adalah memperbanyak istihbab, ya, disunnahkan, dianjurkan untuk orang yang berzikir memanjangkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita berzikir, ketika selesai salat kita baca la ilaha illallah, itu diperbanyak. Karena apa? Karena itu untuk membuka, menghayati makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kita menafikan semua makhluk. Kita ini bisa hidup bukan karena orang tua kita. Kita ini bisa makan bukan karena makanan yang memberikan kita kenyang, tetapi kita semua ini bisa hidup di dunia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Supaya apa tujuannya? Memanjangkan kalimat la ilaha illallah, supaya kita menghayati makna la ilaha illallah. Menafi'in isbat, menafikan segala sesuatu selain Allah, mengisbatkan bahwasannya satu-satunya Tuhan adalah Allah. Satu-satunya tempat bersandar itu Allah, bukan ya, bersandar kepada harta, tidak bersandar kepada makhluk ya. Oh kita, wah ini kita uangnya kurang, bersandar sama siapa, cari solusi dan lain-lain. Kita lupa kita punya Allah ya, itu Masya Allah ya. Dan kalau untuk kita, peringatan untuk kita bahwasanya kita jangan pernah bersandar kepada makhluk ya. Kalau kita bersandar kepada makhluk ya sudah, apa yang kita niatkan. Tapi kalau kita benar-benar hati kita bersandar kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Wa aqwalus salaf wa aimatil khalaf fi hada masyhurah. Tentang perkara memanjangkan zikir la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tentang hakikat makna zikir. Kita berzikir kepada Allah bukan untuk terlihat soleh, bukan untuk terlihat orang yang paling dicintai Allah, tidak, tetapi untuk kita menghadirkan, untuk kita menafikan apa-apa bersandar kepada makhluk, dan kita mengibatkan apa yang ada dalam hati ini untuk kita selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini bayangkan kalau orang misalkan kamu la haula wa la quwwata illa billah, itu sangat susah bagi orang yang punya apa-apa. Bayangkan seorang presiden punya ajudan, punya bawahan, sudah terstruktur, sudah tersistem, tapi akhirnya karena sudah tersistem itu dia lupa bahwasannya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Apa yang kita rencanakan kalau tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Maka pentingnya sekali ketika kita musyawarah, ketika kita memutuskan sesuatu itu karena Allah. Itu selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika musyawarah, ketika meeting, ketika sedang merencanakan sesuatu, kita patut untuk berpikir di dalam musyawarah. Maka patut kita berdoa. Sebelum musyawarah ada doanya. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Bayangkan doanya Allahumma alhimni rusydi, Allah berikanlah saya ilham, berikanlah saya tuntunan untuk mengambil keputusan rusydi. Wa'idni, dan lindungilah saya ya Allah dari min syarri nafsi, dari keputusan hawa nafsu. Kadang-kadang orang kalau ketika musyawarah ini bukan masalahnya yang ingin ditampilkan, tetapi egonya yang ingin ditampilkan. Egonya yang ingin tidak. Maka ketika musyawarah itu kita libatkan Allah, sehingga segala sesuatu akan Allah pasti terlibat di dalamnya, dan kita insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hakikat zikir. Hakikat zikir apa? Hudurul qalbi, hadirnya Allah di dalam hati. Gampang kalau kita ngomong sekarang. Coba kalau kita lagi nggak punya apa-apa, kalau kita sedang terhimpit masalah bertubi-tubi, bisa tidak kita ikhbar? Bisa tidak kita tetap berpegang teguh kepada Allah?
Bisa nggak kita menahan hawa nafsu kita untuk berbuat kejahatan? Bisa nggak kita menahan amarah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu esensi nilai daripada zikir. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.